Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mendiskusikan mata kuliah Islam dan sosial humaniora yang bertema Islam dan nasionalisme. Nah, sebelumnya kita dulu tanya kepada para anggota ya. Gimana? Masih sehat, Mas Sirot? Alhamdulillah sehat, Mas. Mas Andreas sehat? Sehat. Oke. Nah, di sini ya, kalau di dalam diskusi itu harus ada yang istilahnya pemantik lah gitu. Nah, kalau tidak ada pemantik itu apa yang mau didiskusikan gitu? Kan nanti bisa kemana-mana diskusinya. Di sini itu temanya Islam dan nasionalisme. Nah, menurut pandangan Mas Sirot tentang Islam dan nasionalisme itu gimana sih? Dari dari pengertian maupun dari sejarah ataupun lain-lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasionalisme, saya lanjut kepada pengertian terlebih dahulu ya. Soalnya pengertian di sini mengandung makna yang sangat penting. Nasionalisme dalam bahasa Inggris disebut dari kata nation, yang berarti kebangsaan. Jika bangsa kita serap dalam bahasa Arab sendiri, maka bisa kita simpulkan bahwasanya bangsa tersebut waton. Karena itu ada lagu yang berjudul Hubbul Watan. Sedangkan nasionalisme secara terminologi adalah sebenarnya di sini ada dua pandangan yang berbeda antara Otto Bauer dan Ernest Renan. Dari dua pendapat di atas kita bisa menyimpulkan bahwasanya nasionalisme merupakan bangsa yang lahir karena adanya kesamaan nasib dan kemauan untuk bersatu. Kita lanjut kepada sejarah nasionalisme. Pada awalnya nasionalisme dianggap sebagai pandangan sekuler di mata orang-orang Barat, di mana para ilmuwan ditolak pahamnya untuk bernasionalisme oleh pandangan gereja, karena pada saat itu gereja bersifat religio integralisme Katolik. Dalam artian para ilmuwan tidak diperbolehkan melanjutkan studinya oleh pihak gereja. Mungkin cukup sampai di sini. Baik, di sini saya akan masuk kepada masuknya nasionalisme dalam negara atau dalam dunia Islam. Paham nasionalisme itu sebenarnya sudah berkembang atau sudah familiar dalam lingkungan masyarakat. Kemudian melekat dalam politik kenegaraan, yaitu nation state atau negara bangsa. Nah, nation state itu memiliki tujuan untuk mempersatukan masyarakat dalam negara atau untuk menumbuhkan rasa cinta kita dalam berbangsa dan bernegara. Namun, sebelum nasionalisme itu datang, artinya sebelum nasionalisme itu datang, ada nilai-nilai universal yang dianut oleh masyarakat, yaitu agama. Lebih-lebih agama Islam yang mempunyai kitab Al-Quran, dan pada ayat atau surah Al-Anbiya ayat 92 itu ada menerangkan gini, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa anna rabbukum fa'buduni. Artinya, sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan
Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, menurut Qurra Shihab dalam tafsirnya yaitu Al-Misbah, itu terdapat perbedaan makna pada lafadz ummah, di mana siapa yang berbeda pendapat tentang makna ummah itu para ahli bahasa. Kemudian apa arti ummah tersebut? Yaitu sekelompok masyarakat tanpa memandang perbedaan suku maupun istiadat. Sebagaimana juga yang ada di negara kita, yaitu ada statement kayak gini di negara kita itu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu. Itu adalah simbol negara Indonesia untuk mempersatukan rakyat Indonesia, meskipun dalam Indonesia itu ada berbagai agama. Pun juga demikian dalam lagu Hubul Waton itu ada lafadz Hubul Waton minal iman, yang artinya dalam harfiah itu mencintai negara atau bangsa itu merupakan sebagian dari iman. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Pun juga demikian dalam statement Gusmus yang itu menjelaskan tentang NU. Nah, kurang lebih seperti ini statementnya. Orang NU itu nggak usah ditanya tentang nasionalisme. Dia mempunyai statement gini, orang NU. Kita ini lahir di Indonesia. Yang kita hirup negara, yang kita hirup udara Indonesia. Rumah kita di Indonesia. Otomatis ketika rumah kita dirusak oleh negara lain, kita akan melawan. Nah, itu adalah bentuk nasionalisme yang ada di Nahdlatul Ulama. Mungkin seperti itu. Kemudian mungkin ada tanggapan dari Mas Andreas tentang Islam dan nasionalisme. Oke, terima kasih Mas Kamal sudah memberikan kesempatan. Saya akan mencoba untuk melihat dari sudut pandang masyarakat gitu. Kita lihat dari golongan yang ikut serta membangun negara kita seperti organisasi masyarakat, Muhammadiyah dan NU, Nahdlatul Ulama. Kita mulai dari Muhammadiyah. Muhammadiyah itu sudah sangat berkontribusi besar kepada negara kita dalam membangun bangsa ini. Seperti apa? Mereka membangun fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan juga. Terhitung sudah 3.000-an sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah. Ya, terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK. Sedangkan rumah sakit itu sudah terhitung seratusan rumah sakit yang ada di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia. Yang mana sekolah dan rumah sakit ini menjadi pilar bertahan dan bergeraknya suatu bangsa. Semakin bagus suatu pendidikan, suatu sekolah, maka akan memberikan kesempatan kepada generasi-generasinya untuk bisa meningkatkan kualitasnya, belajar dengan baik dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Kita lihat dengan rumah sakit yang memadai dengan berbagai teknologi dan tenaga ahlinya, itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, yang mana di era sekarang ini muncul berbagai banyak penyakit. Itu bisa dibilang sebagai nasionalisme ala Muhammadiyah, seperti itu. Sekarang yang NU, kita lihat dari pandangan NU dan ulama. Bagi NU, Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI itu harga mati, nggak bisa ditawar lagi. Kita lihat dari peristiwa sejarah waktu di Surabaya, Jawa Timur. Pada tahun 45, Nica yang memboncengi Inggris itu menyerang Indonesia. Seluruh kiai dan santri se-Jawa Madura itu berkumpul di Surabaya. Mereka mendeklarasikan perang
melawan penjajah. Bukan sekadar perang, tapi perang suci, yaitu jihad. Jihad bukan sekadar jihad yang seperti orang-orang zaman sekarang populerkan, orang-orang yang berani mati tapi takut hidup. Jihad yang sebenarnya jihad, perang mengangkat senjata, perang melawan musuh. Musuhnya jelas, penjajah. Itu menjadi suatu peristiwa besar dalam revolusi Indonesia, mengusir kolonialisme. Hal serupa juga dilakukan NU ketika peristiwa G30 PKI, pemberontakan DKI, Permesta dan lain-lain. NU sangat menentang orang-orang pihak yang mengancam nasionalisme. Begitulah cara NU mendeklarasikan nasionalismenya. Seperti itu. Mungkin di sini saya akan mempertanyakan apa relasi nasionalisme dan Islam atau hubungan antara nasionalisme dengan Islam. Mungkin Mas Sirot bisa menjawab. Baik, saya akan menjelaskan tentang relasi nasionalisme dan Islam atau Islam dan nasionalisme. Dari buku yang saya baca yaitu Nasionalisme Religius. Agama dan negara merupakan dua bentuk yang berbeda, akan tetapi tidak bisa terpisahkan di antara keduanya. Negara membutuhkan agama sebagai pembentuk moral, sebagai pembentuk etika dan nilai-nilai peradaban bangsa dan negara. Sedangkan agama tanpa adanya negara, maka agama tidak akan bisa berdiri, karena negara adalah tiang tonggak dari agama tersebut, di mana ada perkataan negara dan agama adalah saudara kembar. Agama adalah dasar, sedangkan negara adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa dasar akan ambruk, dan sesuatu tanpa menjaga maka dia akan dicolong. Menurut Al-Ghazali, relasi agama dan negara bersifat simbiosis mutualisme, atau dalam artian saling menguntungkan di antara keduanya. Meski demikian, uraian yang saya bilang barusan itu tidak bermaksud untuk menyatukan antara agama dan negara. Tetapi agama memiliki peran untuk mengatur etika dan moral masyarakat agar kekal jika diambangi agama yang tinggi. Mungkin saya ingin menyambung lidah dari Mas Sirot tadi. Apa yang sudah dikatakan Mas Sirot itu sudah benar ya, bahwa agama dan nasionalisme itu tidak bisa dipisahkan, artinya saling membutuhkan. Begitupun Islam juga kepada nasionalisme. Nah, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, langsung saja ke Mas Andreas. Gimana menurut Mas Andreas tentang relasi antara nasionalisme dan Islam? Baik, saya sependapat dengan Mas Sirot tadi. Apabila agama, terutama Islam, dan negara, nasionalisme itu, bangsa dan negara kita itu saling membutuhkan. Oleh karena itu, seluruh umat beragama di Indonesia, terutama umat Islam, bersama-sama dalam menjaga negara dan bangsa kita ini, sama-sama memperkuat nasionalisme, di mana era sekarang ini banyak banget ancaman dan tantangan yang mengancam kesatuan negara kita. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin hanya itu dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.